Kami mengakui kehebatan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Allah yang hebat itu ada bersama-sama dengan kami di ruangan ini pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengagung-agungkan Engkau. Kami bisa mengeluh-elukan Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa, pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Ketika firman mau kami dengarkan, kami berdoa, jamah setiap hati kami, untuk kami boleh beroleh pengertian seperti yang Tuhan inginkan. Segala hal yang akan mengganggu kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom. Lama tidak jumpa. Harusnya jadwal saya hari ini di Kerinci. Saya bertukar sama Ibu Pastor, karena minggu lalu saya digantikannya. Harusnya jadwal saya 10 November. 10 November ya? Iya 10 November. Satu hari pas ulang tahun saya 9 November. Nah, saya bukan mau bilang supaya dirayakan gitu loh. Saya mau bilang bahwa saya sudah 60 tahun hari ini. Tapi tidak terlalu tua Pak Enikson, belum tua. Makanya saya usahakan rambut saya pun harus saya potong, jangan sampai nampak tua kali. Baik, puji Tuhan. Pagi ini kita mau dengar firman Tuhan. Tuhan itu gembala yang memagari engkau dengan kebajikan dan kemurahan. Tetap tema kita pada tahun ini selalu dipandu supaya terarah makanan rohani kita itu bisa terarah pada satu tujuan. Sebentar lagi kita mau mengakhiri tahun ini, ya. Akan berjalan lagi 2025. Ini masuk kita pertengahan di dalam bulan ini. Tapi tanpa mengurangi semangat untuk persiapan Natal, kita masih terus menumbuhkan hati kita, menumbuhkan rohani kita masing-masing. Karena nggak bisa kita wakilkan pertumbuhan rohani kita kepada suami kita, kepada istri kita. Istri kita semangat, suami kita kurang semangat. Anak-anak kita luar biasa semangatnya TNG, orang tua biasa-biasa saja. Tapi kita masing-masing harus mengupayakan diri kita bertumbuh. Amin. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Intinya memang di ayat 5 dan 6. Tapi mari kita baca dulu karena ini perikopnya sangat pendek. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Yang ganjil nanti yang pria, yang genap yang wanita bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 23 sudah ada di layar, sudah ada. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca 1 2 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik, meskipun ini perikopnya pendek, ya, tapi sesuatu yang mau dinyatakan pada kita umat Tuhan zaman yang sekarang. Kenapa? Ini disampaikan ribuan tahun yang lalu, sebelum Yesus Kristus lahir. Mazmur Daud ini sudah dikumandangkan, Tuhan adalah gembalaku. Dia pakai kata istilah gembala, gembalaku. Itu kelahiran Tuhan Yesus kan tahun 1. Nah setelah kelahiran Tuhan Yesus pun Yesus pakai istilah ini. Dia adalah gembala yang baik. Jadi perkataan gembala selalu dianalogikan, dibikin analoginya, persamaannya. Waktu zaman perjanjian lama, sebelum tahun 1, itu Tuhan Allah
cerita soal gembala. Mengapa ini menjadi spesifik? Ternyata ada sesuatu yang Allah pandang dari binatang ini. Kenapa enggak dibilang umpamanya Tuhan adalah emasku yang lebih mahal umpamanya, atau Tuhan adalah berlianku. Tapi dia pakai kata Tuhan adalah gembalaku, makhluk hidup yang disampaikannya. Nah, pada waktu zaman Yesus tahun 1 dan sampai sekarang, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah gembala. Kenapa enggak dibilang ular adalah gembalaku? Atau supaya agak lebih perkasa, kuda. Kan kuda sekarang kan? Bukan karena Prabowo, tapi kuda. Lebih hebat lagi, lebih gagah lagi. Enggak, gembala. Itu domba-domba tadi yang dibawa sebagai gembala domba. Kita lihat bahwa sasaran daripada ini, firman pada hari ini, kita biar nggak gagal fokus, ini memberikan satu harapan setiap jemaat Tuhan, baik di GKKD Pekanbaru, baik di daerah-daerah Pengayoman, kita mau diminta supaya kita bersemangat terus di dalam Tuhan. Itu aja sasarannya. Kita bahas firman ini, kita satu bayangan bahwa aku harus terus semangat di dalam Tuhan. Kenapa harus semangat? Karena banyak hal membuat kita turun semangatnya. Ketika kita membandingkan kondisi ekonomi kita dengan orang lain, lalu kita bilang, wah, aku lebih rohani dari dia. Dia tidak rohani, tapi dia secara ekonomi lebih apa? Lebih hebat, lebih kaya, lebih banyak asetnya, lebih banyak kegiatannya, lebih banyak proyeknya. Itu kadang-kadang membuat semangat kita turun. Aku lebih sungguh-sungguh dari dia, aku yang sakit-sakitan. Aku lebih sungguh-sungguh dari dia, kenapa anak-anakku banyak mengalami masalah? Persoalan ini membuat semangat kita turun naik. Situasional, tergantung. Kalau berkat lagi datang, maka kita bersemangat dengan Tuhan. Kalau mau dekat ulang tahun kita, kita bersemangat dalam Tuhan. Sudah mulai-mulai jauh dari ulang tahun kita mulai lemas. Ya? Nah, itu sebabnya firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada pagi ini membuat semangat kita terus ada. Karena Tuhan sendiri sebagai pencipta kita, dia sudah mencanangkan itu. Dia yang berkata bahwa dia yang adalah gembala yang baik itu. Bukan hamba-hamba Tuhan yang bilang, hamba Tuhan kutip dari Alkitab. Yang mengatakan itu adalah Tuhan Allah. Daud pada saat itu, ini Daud yang bukan Daud yang sekarang ya, Daud yang sekarang itu mencoba seperti Daud yang dulu gitu loh. Tapi waktu Daud mengatakan ini, dan ini dikatakan menjadi firman Tuhan. Kenapa? Karena ini pun menguatkan jemaat. Ini bisa membuat semangat jemaat itu terus bertumbuh. Sampai kapan? Sampai mati. Oh, ternyata realitanya kan ada. Kita bakal mati. Ya, setiap orang yang lahir itu faktanya akan mati. Mau calon wakil wali kota pun dia mati. Ya, enggak jadi apa-apa pun dia, jabatannya enggak ada di dunia, itu pun akan mati. Sama-sama realita itu. Nah, sementara yang terjadi di dunia sekarang bisa membuat kondisi hati kita berbeda-beda. Ketika kita lihat perang di mana-mana, hati kita gentar. Wah, sampainya ini ke Indonesia, berpengaruhkah ini sama ekonomi? Itu pemikiran orang-orang yang ahli-ahli ekonomi. Kita yang nggak ngerti apa-apa, nggak terlalu mau, nggak usah terlalu pikirkan itu. Kurs dolar sekarang segini, nggak usah terlalu pusingkan itu. Ada yang memikirkan itu. Ya, di rumah kita pikirkan. Oleh karena itu membuat semangat ini banyak hal bisa kita buat semangat. Ketika di rumah kita pun kita bisa ciptakan semangat. Pandangan mata kita ke pasangan hidup kita pun bisa membuat kita semangat. Apapun kejadian di rumah kita bisa membuat kita yang menciptakan semangat. Tetapi rasa semangat itu sebenarnya sudah ditanamkan Tuhan kepada kita. Karena ini adalah inisiatifnya Allah. Jadi kita disuruh semangat itu bukan karena negara yang menyuruh kita bersemangat. Tapi Tuhan pencipta kita, dia yang suruh kita, kau harus semangat.
Nah, kita yang menerjemahkan. Ada orang yang bisa bersemangat dengan apa? Mungkin dia mendengarkan puji-pujian, lagu puji-pujian. Dia bersemangat di dalam Tuhan. Ada orang yang bersemangat dia ke klub malam. Ya. Ada orang yang bersemangat kalau dia kumpul dengan teman-teman narkobanya, dia bersemangat. Lalu semangat yang seperti apa yang mau kita tiru? Nah, kita kembali lagi. Kata Tuhan, aku ciptakan kau di dunia, kau punya tujuan. Tujuan apa? Ada tujuanku, ada rancanganku, ku taruh kepadamu. Sepanjang perjalananmu, itu aku akan menyertai sampai kau mati. Nah, artinya apa? Artinya ada rancangan Allah bagi kita masing-masing. Itu sebabnya profesi nggak terlalu penting bagi Allah. Itu semuanya jalan saja untuk kita bisa menjalani kehidupan. Oleh karena itu nggak usah turun semangat kalau profesi kita rasa paling rendah. Yang membuat urutan-urutan profesi itu adalah bertingkat-tingkat, itu adalah upaya orang untuk bisa mengklasifikasikan saja. Tapi buat kita membuat frustasi. Kalau kita nggak ngerti kata-kata firman Tuhan, bahwa semangat itu Tuhan berikan, Dia jaminkan aku gembalamu. Apapun profesimu, apapun sakitmu, apapun persoalanmu, aku gembalamu. Ini dari Tuhan, ini Tuhan bilang sama kita. Tapi kadang-kadang kita lebih percaya Google, kita lebih percaya YouTube, kita lebih percaya testimoni orang, kita lebih percaya cerita orang. Ini ambil suatu contoh kecil saja. Ketika kita sakit kita ini kita nggak ngerti, ya. Lalu kita cari di Google, sakit ini bisa mengakibatkan kematian. Tambah gini kita, aduh bisa mati katanya. Ya. Sukacita kita, semangat kita ditentukan oleh Google tadi. Pada kata Tuhan tidak, aku gembalamu. Harusnya kau tidak mencari di Google, kau cari di aku. Tapi kita lebih suka yang instan, kita cari yang kebanyakan orang cari. Bukan kepada apa kata Tuhan, aku gembalamu. Harusnya kita ini tanya sama gembala kita. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa kenapa kita mengalihkan kepercayaan kita, mengalihkan harapan kita hanya kepada hal-hal yang bersifat dunia. Itu di dunia. Itu cerita fisik. Kita menjadi kurang bersemangat, kita menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita lebih mempercayai fakta-fakta, data-data, realita di dunia. Kalau sudah cuci darah, udahlah tinggal menunggunya itu, kata orang. Karena dia dengar tetangganya begitu. Ya, tetangganya begitu. Paling 2-3 tahun, 5 tahun. Datang lagi dokter mendiagnosa, ini lebih cepat lagi nih. Ya, karena bapak saya dulu pun divonis oleh dokter usianya tinggal 2 tahun lagi. Ternyata sampai 30 tahun lagi pun dia masih hidup. Itu bapak saya. Ya, dulu dia cerita seperti itu. Nah artinya apa? Artinya ketika Tuhan bilang Dia berkuasa atas hidup kita, harusnya kita lebih percaya kepada Dia. Amin. Tadi saya bilang bahwa yang mengganggu itu adalah pengalaman pribadi kita. Ya, kalau orang sudah di kemo itu udahlah sebentar lagi. Siapa bilang itu? Kalau itu yang terjadi, nggak ada lagi arti mukjizat ini. Sementara Tuhan Yesus senantiasa menekankan ini kepada jemaatnya. Walaupun kau tahu banyak mengenai ilmu pengetahuan, tetap supranatural tetap ada kata Tuhan. Ini yang membuat kita bersemangat terus di dalam Tuhan. Belum tercapai, bersemangat terus di dalam Tuhan. Membuat ini banyak cara. Itu perlu komunitas kecil. Saya menyarankan ada komunitas kecil, ya. Kalau kita mungkin segini sekarang 100 orang, ya mungkin kalau bercerita satu-satu banyak kali waktu kita habis, ya.
Aku kemarin begini, aku kemarin istriku kemarin begini. Satu-satu kita cerita ini, ada 40-50 keluarga. Berapa jam habis kita? Tapi kalau ada kelompok kecil, ada 4-5 orang, sambil olahraga, ya sambil membahas firman, ada cerita, menguatkan, penguatan. Aku sakit, kok sakit? Ya mampus lah aku situ, memang malah ada diadunya lagi. Aku udah sakit di punggung aku, udah terjepit ini aku. Aku lebih parah lagi, di sini aku kita berlomba-lomba menceritakan sakitnya. Di dalam komunitas itu, bersemangat itu kata Tuhan, kita bersemangat memberikan dorongan. Oke, kau hari ini sakit. Tapi kata Tuhan, Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Ketika dia gembala kita yang baik, kita bisa minta janji-janjinya itu terjadi sama kita. Kok aku susah kali lah cari hidup ini ya. Kok proyek-proyekku nggak jalan-jalan. Aku mau berusaha kayaknya ya biasa-biasa saja. Ada gembala kita yang baik. Dia janjikan pada kita pagi ini bahwa dia adalah gembala yang baik. Yang siap memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat di dalam, saya bacakan. Waktu di ayat 1 ditekankan di sini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nyatanya ada hari ini kita berkekurangan. Kita terjemahkan bahwa katanya tak kekurangan aku. Aku sekarang kurang duit, anakku mau ujian, uangnya belum terbayar. Kan itu realitanya. Tapi katanya tak kekurangan aku. Wah ini kan udahlah didengar-dengarkan aja lah ini. Ini kan firman Tuhan. Ya, waktu Tuhan jelaskan sama kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau realitanya aku sekarang kurang, Tuhan aku datang, kau gembalaku, kau katakan aku takkan berkekurangan. Ini dasar kita datang sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Berkata-kata dengan mulut kita, bersama anak kita, bersama istri kita. Harusnya begitu. Itu maksud Tuhan. Jadi bukan enak-enak didengar aja. Tuhan gembalaku, kau takkan kekurangan aku. Kekurangan. Bulan 12 pengeluaran udah besar. Ada uang Natal, ada uang pembangunan, ada uang apa. Pendapatan tetap. Di mana dibilang gak berkekurangan. Kita dibilang lari dari kenyataan. Tidak. Memang secara nyata mata sekarang berkekurangan. Orang sekarang lulus dari perguruan tinggi bukannya gembira. Gembiranya sehari waktu wisuda. Habis itu kerja di mana ya? Kerja di mana ya? Gemetar dia. Pengangguran. Usia sudah segini, pasangan hidup belum jelas. Bahaya ini. Nanti kalau sudah sampai umur 42 enggak bisa melahirkan, enggak bisa begini, enggak bisa punya cucu. Terus gimana? Emang harus punya cucu sekarang dibilang di dalam Alkitab. Harus punya pasangan rupanya dibilang dalam Alkitab. Harus kaya rupanya kata Alkitab. Tapi yang pasti kita ini harus bersemangat terus mengikuti apa yang Tuhan suruhkan buat kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka. Ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tugas itu menjadi bukan tugas pendeta saja. Itu yang Tuhan berikan, aku buat kau sekarang ada di dunia, ku berkati kau dari segi kehidupan ekonomi, ku jaminkan kau dengan firmanku, supaya ketika kau melakukan yang kusuruhkan tadi, kau kusertai, itu kata Tuhan. Amin. Jadi kita pun jangan nonton-nonton saja dalam hidup kita. Mari apa sekarang profesimu, itu penting bagi Tuhan. Kalaupun itu dalam struktur, dalam tatanan, dalam klasifikasi manusia, itu rendah. Tapi Tuhan tidak menganggap itu rendah. Tuhan menganggap itu penting. Kenapa? Lewat itu aku mau menyertaimu. Ketika kita bersama-sama disertai Tuhan, di situ kita bilang, Tuhan ini susah. Aku perlu duit. Aku perlu motor. Aku perlu mobil untuk dalam rangka melakukan yang kau suruhkan tadi. Aku mau memberitakan Injil, aku mau meneguhkan orang, aku mau memberikan semangat pada orang.
Nah, semua yang mau kita kerjakan ini kita ketika melakukan itu berkat Tuhan mengikuti kita. Amin. Ketika kita tahu ini, maka kita tidak pernah bilang, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Ya, ini amin. Hari ini aku belum mengalaminya, tapi ku aminkan karena Kau yang berjanji Tuhan, maka aku akan bisa mendapatkan ini. Semua kekuranganku, kebutuhanku Engkau penuhi. Ketika aku sakit, aku tidak mampu membeli obatnya, aku tidak mampu untuk check up ke Malaka, aku tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit mana, aku tidak punya resep obat-obatan, tapi katanya Kau mampu Tuhan. Ini yang mau Tuhan ajarkan sama kita. Ketika kita mengakui Tuhan adalah gembala kita, Dia yang memagari kita dengan segala kebaikan, dengan segala kebajikan. Kasih karunia demi kasih karunia kita tunggu Tuhan datang. Kenapa? Karena aku hidup untuk Tuhan dan Tuhan berkenan kepadaku. Nah, ini kan bukan pada semua orang aja, bukan hanya nonton-nonton, lihat-lihat, kritik-kritik, tengok siapa salah sana. Oh, Aser salah berdiri, nanti aku masuk, salah berdiri, baju kalian itu enggak betul itu. Masa enggak seragam semuanya? Oh, model rambutmu itu enggak pas itu, warnanya kurang ngejreng, enggak enggak ngetren, enggak yang seperti itu. Itu silakan aja, itu enggak ada diatur di sini. Tapi yang diatur adalah kondisi rohani kita. Mari kita lihat di dalam, saya akan bacakan Mazmur 23 ayat 2. Saya mau cepat saja. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia itu adalah Allah, Tuhan kita, membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Itu menggambarkan apa? Suatu tempat yang menurut Tuhan itu adalah tempat yang membahagiakan kita. Ngapa dia bilang, ia membaringkan aku di Springbed King Coil terbaru katanya. Oke lah, enggak bisa membayangkan gimana enaknya King Coil, enggak apa-apa. Di tempat tidur yang empuk, itulah mamanya dia bilang. Tidak gitu dibilangnya. Ya, saya bukan mau promosi King Coil gitu loh, tapi itu kan katanya, kata iklannya kan begitu kan. Maka enggak apa-apa lihat-lihat iklan tapi jangan jadi frustasi. Ya, Tuhan adanya rupanya kasur yang King Coil kata Pak Peter. Jangan cari-cari lagi dulu ya. Nah, ini gambarannya yang empuk. Kenapa dia tidak bilang aku membaringkan kau di tempat tidur yang sangat empuk? Enggak. Membaringkannya di mana? Di rumput yang hijau. Kita orang-orang dari kampung bilang di rumput yang hijau. Udah biasanya aku lihat rumput yang hijau. Ngapain aku di rumput? Enggak mau kita bilang. Gambarannya Allah mau bilang di padang rumput yang hijau itu gambarannya adalah sesuatu tempat yang menyejukkan pikiran kita, menyenangkan hati orang. Rumput yang hijau, tidak dibilang rumput yang sudah hangus ke kuning-kuningan, tidak dibilang begitu. Dia membaringkan kita. Suasana yang ini kita mau menciptakan ada padang rumput yang hijau yang membuat kita bisa tenang berbaring di situ. Rumah kita yang Tuhan berikan hari ini itu bisa menjadi seperti padang rumput yang hijau. Tapi harus apa? Ya ciptakanlah itu menjadi suatu padang rumput yang hijau. Karena apa? Kata Tuhan, ketika ada sesuatu tempat kau bisa bertumbuh, lalu kau bisa datang sama Tuhan dengan tenang, itu sebenarnya ilham yang Tuhan berikan pada kita, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang berumput hijau. Kita kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan rumah kita. Kita kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan apa yang ada di kita. Kita pergi melayani kemana-mana, ya. Tapi rumah kita berantakan, kasurnya, spraynya bau. Bagaimana kita bisa seperti rumput hijau di situ? Ya itu yang ada pastor, itu yang ada Pak Peter, kasihlah spray. Enggak begitu, saya bukan mau bagi-bagi spray. Tapi kan katanya supaya harum kan bisa dicuci. Ada Molto, saset 5.000. Yang 2.000 pun enggak ada saset Molto. Itu pun saya tahu dari iklan, bukan saya coba-coba cari di pasar gitu loh. Artinya apa? Apa yang membuat kita semangat sehingga firman Tuhan ini bisa tumbuh di kita
kesehatan rumah kita pun perlu kita perhatikan. Oh itu kan rohani, ngapain dikotbahkan itu? Itu khotbah yang hidup. Bagaimana kesehatan kita di rumah pun Tuhan peduli akan itu. Supaya apa? Ketika kita merenungkan Tuhan, suasana kita sudah nyaman. Itu seperti padang rumput yang hijau. Tuhan siapkan kita ada di situ. Tapi tetap hati kita, pikiran kita bilang, Kau yang berjanji Tuhan. Baru disitulah kita sampaikan keinginan, permohonan. Kan katanya, mari bawalah doa dan permohonan kepadamu. Itu sebabnya setiap kita doa syukur kan dibilangnya, bawalah doa dan permohonanmu. Nah kita sampaikanlah itu sama Tuhan. Nah di sini dikatakan, dia kan yang kelima, ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Ini cerita makanan, ini cerita fisik. Mana Tuhan, mana hidangan itu? Kau lihat dapurku Tuhan, kita bilang. Ya, Tuhan bicara masalah kebutuhan. Dia pun peduli dengan kebutuhan jasmani kita. Makanya dia cerita soal hidangan. Terlalu banyak pun makan hidangan kan naiklah kolesterol, naik asam urat. Ya, ada hidangannya kacang di situ semuanya, bantai kacangnya, naiklah asam urat. Ya. Tapi di sini dikatakan hidangannya apa? Tuhan mau meyakinkan kita, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi Kau mencukupkan kebutuhanku. Itu yang mau Tuhan jamin sama kita. Di tengah-tengah wabah meningkat begini, Tuhan menjagaimu dari kesehatan. Di tengah-tengah banyaknya narkoba yang akan menghantui anak-anak kita, di situ Tuhan datang menjagai anak kita. Di tengah-tengah banyaknya godaan-godaan di dunia ini, di situ Tuhan menjagai kita. Dia sedang siapkan hidangan bagi kita. Amin. Begitulah baiknya Tuhan. Tuhan yang kita sembah hari ini. Dia sangat baik bagi kita. Dia menyediakan kasih karunia itu pada kita. Siapa yang kita itu? Kita itu adalah yang mau mengikut Dia. Dia berlaku sebagai dia berlaku sebagai gembala terhadap domba-dombanya. Ketika kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah dombanya Yesus. Amin. Ketika kita adalah anak-anak Allah, kita klaim kita anak-anak Allah, kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Artinya apa? Semua yang ada pada Tuhan itu bisa kita minta. Hak kita sebagai anak. Itu sebabnya kita dibilang meminta sama Dia. Mulai sekarang sampaikan nanti dengan suamimu, dengan istrimu, apa pergumulan kita, pergumulan anak-anak kita, kebutuhan kita, bisnis kita, pendapatan kita, semua dibicarakan. Karena Tuhan bukan tabu bicara masalah rohani, bagaimana penginjilan jiwa-jiwa, jangkauan ke sana kemari, uang di rumah kurang, ya nanti Daud pedulikan itu, bukan begitu, ya. Sambil itu berjalan, tugas kita kepada Tuhan itu berjalan. Tuhan bilang, aku menyertaimu. Penyertaan Tuhan sebagai gembala yang baik, itu yang mau Tuhan inginkan, boleh kita miliki. Oleh karena itu, saudaraku jemaat Tuhan, kita mau tutup tahun 2024, ada banyak pengharapan kita, walaupun belum tercapai tahun ini. Tetap bersemangat, itu kata Tuhan. Aku ada bersama engkau. Kalau doa belum dijawab hari ini, belum dijawab nanti tanggal 31 Desember, enggak usah kecewa sama Tuhan. Ah, main-mainnya sama kau Tuhan, ecek-eceknya rupanya Tuhan. Enggak usah malah bilang gitu, enggak usah dibilang. Ya, enggak main ini sama Tuhan ini, enggak begitu. Tuhan bilang, Dia yakinkan kita, aku adalah gembala yang baik. Sikap kita adalah kita mempercayai itu. Amin. Aku bilang itu adalah Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Dan aku percaya pada waktunya Engkau ya Tuhan, aku bisa memperoleh semuanya itu. Bagianku sekarang memberikan semangat di dalam aku. Ketika kita masuk dalam suasana yang menyemangati satu dengan yang lain. Ya, itu sebabnya memang perlu, enggak usah diam-diam aja. Puji aja saudara-saudara kita. Ya, kasih penguatan sama dia. Kasih penguatan sama dia. Supaya apa? Dia pun ikut tambah kuat. Sehingga apa yang dia dapatkan, apa yang dia perdalam dari pembahasan firman Tuhan, itu dia dapatkan. Kiblat kita, fokus kita, sumber kita bukan pada pengetahuan dunia,
Tapi kembali kita kepada firman. Oleh karena itu nggak ada memang resep yang lain. Baca firman, di sini ada dia. Di sini ada apa yang mau Tuhan aturkan, apa yang mau Tuhan kehendaki, bagaimana caranya, bagaimana di sini, di firman ini dia ada. Jadi nggak usah malas untuk membaca itu, renungkan itu, dalami itu, apa maksudnya ini. Sehingga aku bersama di dalam Tuhan. Bagian kita adalah mengikut dia, lalu kita mempercayai dia. Di dalam mempercayai itu, karena banyak godaan di dunia, semangat kita bisa naik turun. Oleh karena itu jemaat Tuhan diingatkan, jangan sampai semangat kita turun. Tapi kita semangat kita satu dengan yang lain, kita beri penguatan sama saudara-saudara kita. Sehingga apa? Sehingga semua yang Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita, baik pribadi demi pribadi, maupun dalam jemaat ini, kita bersemangat terus untuk melakukannya. Satu jaminan kata Tuhan, aku gembala yang baik. Ketika dia yang berkata seperti itu, kita harus mempercayai, ya Tuhan, kau adalah gembala yang baik. Amin. Ketika ada fakta, itu tidak salah. Biarkan aja fakta berjalan oleh fakta. Tapi satu yang kau percaya, aku domba, kau adalah gembala. Ada tongkatnya gembala. Tongkat gembala, saya baca referensinya, tongkat itu melengkung. Katanya ketika domba itu, bayangannya kan dombanya banyak kan. Ada yang satu nengok rumput orang di sana, ini melari dia ke sana, mulai diginikan kepala, cek, cek lehernya ditarik dia. Mungkin kita sekarang, ada Tuhan izinkan sakit, kita merenung. Iya ya, ini mungkin aku sedang ditarik sama tongkatnya Tuhan. Aku jatuh dalam dosa ini. Kita ditarik lagi, memang sakit. Kenapa? Sudah ketahuan ini, yang perbuatan aku kemarin udah ketahuan sama orang, akan sakit kan? Terkenal kita, kenapa? Skandalnya terbuka katanya gitu. Tapi kita sedang ditarik Tuhan. Bukan mau dimusnahkan Tuhan, tapi mau dimasukkan dalam kumpulan domba-domba tadi. Supaya apa? Apa yang sedang dirancangkan Tuhan. Oleh karena itu gak usah takut. Gak usah terlalu kecewa dengan keadaan hari ini. Tapi satu yang kita percaya, kau gembalaku Tuhan. Aku mau turut, aku mau ikut dengan Engkau. Maka semua fasilitas yang sudah Tuhan canangkan dalam alam supranatural, itu bisa terjadi bagi kita. Kata Tuhan, dalam alam nyata pun bisa terjadi. Bukan untuk nanti anak cucu kita. Dalam masa kita hari ini pun Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Amin. Sehingga melalui kita nama Tuhan boleh ditinggikan. Mari tundukkan kepalamu. Kita nikmati pujian ini. Betapa Allah yang baik adalah gembala kita. Dia yang memagari kita, memberikan kasih karunia demi kasih karunia kepada kita. Bagian kita ikut di dalam penggembalaannya Tuhan. Amin. Tuhan, kau sudah